Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup. Saudara, di dunia ini setiap manusia ingin kemerdekaan hidup. Setiap bangsa ingin mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya hari-hari kemerdekaan itu merupakan hari yang sangat spesial. Seperti di Indonesia, hari kemerdekaan kita adalah hari kebanggaan kita bersama. Hari yang spesial bagi kita bersama, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kemerdekaan pada hari tersebut. Dan saat ini, saudara, yang saya mau kita renungkan bersama adalah bahwa setiap manusia sudah menjadi budak dosa sebenarnya. Setiap manusia yang hidup berdosa adalah hamba dosa, budak iblis. Iblis memperbudak setiap manusia yang telah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu artinya bahwa setiap manusia sebenarnya adalah budak iblis, budak dosa, hamba dosa. Dan saat ini, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa kita bisa merdeka dari perbudakan iblis. Kita bisa mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kita harus malah mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan iblis? Apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Saudara, di dalam video-video renungan yang saya posting, baik di channel ini dan di channel Renungan Pagi maupun channel Renungan Malam, seringkali ada orang yang berkomentar, "Pak Pendeta, saya masih hidup dalam dosa. Bagaimana saya bisa lepas dari dosa-dosa ini, dari hawa nafsu ini?" Saudara, dengar, kita harus dimerdekakan. Kalau saudara saat ini mengalami seperti yang orang yang aku sebutkan ini, saudara, dengar, Tuhan bisa memerdekakan kita. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang berkuasa memerdekakan setiap saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan saat ini, saudara, saya begitu rindu saudara mengalami kemerdekaan hidup dari segala perbudakan dosa. Saya rindu melalui video ini, kalau saudara misalnya belum mengalami kemerdekaan dalam Tuhan dari dosa-dosa saudara, biarlah saat ini saudara benar-benar dimerdekakan. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara. Apa yang saudara alami, bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memerdekakan saudara dari segala perbudakan dosa. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk menguatkan yang lain. Bagaimana Tuhan membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita dimerdekakan dalam Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."
Saudara, Yesus menegaskan di sini bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dia sebutkan sebagai anak di sini adalah Yesus sendiri. Artinya apa, saudara? Bahwa yang mampu memerdekakan dari perbudakan dosa hanyalah Yesus. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah menjadi budak dosa, saudara. Nabi-nabi manapun yang pernah hidup, mulai dari zaman dahulu kala sekali, semuanya sudah berdosa. Dan orang yang sudah diperbudak oleh dosa tidak akan bisa memerdekakan orang lain yang diperbudak oleh dosa. Nabi manapun tidak akan bisa membebaskan seseorang atau membebaskan manusia dari perbudakan dosa, karena dia sendiri sudah berdosa. Hanya Yesus yang adalah anak, hanya Yesus yang adalah Allah yang bisa membebaskan dari perbudakan dosa, saudara, karena dia tidak berdosa. Dia Allah, dia Tuhan, dia sempurna, dia kudus, dia datang dari sorga, dan dialah yang sanggup membebaskan. Dialah yang sanggup memerdekakan. Hari ini Tuhan mau membebaskan dan memerdekakan saudara. Dan kalau dia memerdekakan saudara dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, maka saudara benar-benar merdeka. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan dalam Yesus? Kalau saudara belum mengalami kemerdekaan, saudara belum pasti, saudara masih ragu, saudara masih merasa diperbudak dalam dosa, saat ini datanglah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara, yang bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saudara. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Dan Paulus mau menegaskan kepada jemaat Filipi supaya mereka hidup dalam iman kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Supaya mereka berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, karena imanlah yang telah memerdekakan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar palsu yang mau mengajar umat-umat Tuhan supaya hidup lagi di bawah Taurat. Mereka merasa benar berdasarkan aturan-aturan. Mereka menganggap iman tidak cukup, harus hidup berdasarkan aturan-aturan, harus berdasarkan Taurat. Dengar saudara, yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus. Yesus yang telah memerdekakan kita melalui iman kita kepada Dia. Hanya orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesuslah yang benar-benar dimerdekakan. Ya, memang kita harus hidup dalam firman Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita harus berbuat baik. Tetapi kita dimerdekakan bukan karena kita mentaati firman Tuhan, tapi kita dimerdekakan oleh iman. Dan sebagai bukti kita beriman, kita mentaati firman Tuhan. Jangan terbalik saudara. Bukan melalui ketaatan kita diampuni, tapi melalui imanlah kita diampuni. Dan orang yang sudah beriman saudara, dia harus membuktikan imannya melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, pada waktu itu Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Hari ini
Sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan melalui iman saudara kepada Yesus dengan sungguh dan dengan segenap hati saudara? Mari saudara, hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa roh Allah lah yang mengerjakan kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah lah yang memerdekakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Karena roh Allah lah yang sanggup memerdekakan saudara. Oleh roh saudara beriman, dan oleh roh kita mampu bebas dari segala tipuan iblis, segala perbudakan iblis, segala siasat iblis, segala perbudakan iblis oleh dosa-dosa. Roh Kuduslah kekuatan kita, Roh Kuduslah kuasa kita untuk menghadapi segala perbudakan iblis, segala tipuan iblis, segala kuasa iblis. Itu sebabnya saat ini saudara, bukalah hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan biarkan Roh Kudus mengerjakan kemerdekaan. Karena firman Allah ini berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan kemerdekaan dalam hidup saudara, memampukan saudara, memberi kuasa bagi saudara untuk saudara hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan saudara. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, firman Allah ini Petrus menegaskan bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, maka Petrus menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Begitu banyak orang saudara yang menggunakan topeng iman mereka, topeng mereka sebagai anak Tuhan, topeng mereka sebagai orang Kristen, topeng mereka sebagai pelayan Tuhan, untuk hidup dalam dosa, menyelubungi dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi dosa dan kejahatan mereka. Tetapi biarlah saya dan saudara saat ini sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar hidup merdeka, bukan kelihatan merdeka. Sekali lagi, banyak orang yang kelihatan merdeka tapi sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Mereka kelihatan merdeka sebagai anak Tuhan, mereka kelihatan merdeka sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi di balik itu sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya Petrus berkata, hiduplah benar-benar merdeka. Tidak hidup dalam kemunafikan, tidak menutupi dosa-dosa melalui kemerdekaan itu. Adakah saat ini saudara benar-benar merdeka? Jangan sampai saudara menggunakan kemerdekaan itu sebagai topeng saudara. Hiduplah benar-benar dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan adalah dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menegaskan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang layak. Saya tidak layak, saudara tidak layak. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah bergelimang dosa. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Nya, Dia panggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan bahwa oleh panggilannya lah kita hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan supaya jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup bergelimang dosa, diperbudak dosa. Saudara, pada waktu itu ada orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi mereka diperbudak oleh dosa. Dan saat ini pun begitu banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi mereka hidup dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Paulus menegaskan, kamu merdeka karena panggilan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah kamu dipanggil. Hanya oleh karena anugerah kamu dimerdekakan. Sebenarnya kita tidak layak, tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita dimerdekakan. Dan Paulus menegaskan, jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan, saudara, untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya jadi penurut-penurut kebenaran Tuhan. Jadi orang-orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa bukan untuk menghambakan kembali diri kita kepada dosa. Tapi kita dimerdekakan dari dosa-dosa untuk menghambakan diri kita kepada kebenaran. Saudara, hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan menghambakan diri kepada kebenaran. Menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi penurut-penurut Tuhan, hidup dalam kebenaran, taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang merdeka, jadilah hamba kebenaran. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan dalam Tuhan, saudara, adalah dari Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan yang kita terima, kesudahannya adalah hidup kekal. Upah dari kemerdekaan yang kita terima adalah hidup dalam kekekalan, hidup dalam sorga yang mulia sampai selama-lamanya kelak. Kita dimerdekakan supaya kita layak masuk kepada kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Dan dikatakan di sini, saudara, bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dan kamu menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi, bahwa kita dimerdekakan, selama hidup kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kemudian kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itulah buah dari kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus. Kita dimerdekakan supaya kita berbuah, yaitu buah kehidupan kita adalah kekudusan. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai orang yang telah dimerdekakan.
Dan kemudian saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan kelak, kita akan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas yang terakhir tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, untuk kita mengalami kemerdekaan, maka kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup memerdekakan kita. Dengan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya hari demi hari, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Saudara, setelah kita ditebus, bukan berarti kita langsung berubah jadi malaikat. Setelah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan kemudian saudara diampuni, bukan berarti saudara langsung menjadi orang yang suci, kudus sepenuhnya. Ya, sebagai posisi kita di hadapan Tuhan, memang kita sudah kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita saudara, masih begitu banyak seringkali yang harus kita perbaiki, proses untuk menjadi lebih baik. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, cara pikir kita, cara kita berbicara, perkataan kita, cara kita bergaul, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu harus mengalami satu proses untuk kita benar-benar dimerdekakan. Adakah saudara yang saat ini disadarkan oleh Tuhan karaktermu tidak benar? Engkau perlu firman Allah untuk memerdekakan engkau. Adakah saat ini saudara disadarkan oleh Tuhan di mana perbuatan-perbuatanmu tidak benar, perkataanmu, cara berfikirmu, atau dengan kata lain masih begitu banyak hal-hal yang masih perlu diproses untuk saudara hidup dalam kebenaran? Mari saudara, biarkan firman Tuhan memerdekakan saudara, karena hanya firman-lah yang akan memerdekakan saudara. Bagaimana supaya firman itu memerdekakan saudara? Renungkan firman itu dan kemudian terapkan firman itu di dalam kehidupan saudara. Saudara, channel ini dibuat, tujuannya salah satunya adalah supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan membimbing, menuntun, membawa anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Ada channel yang lain juga yang saya buat saudara, yang bisa menolong saudara untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu channel audio Alkitab, di mana channel itu video-videonya diposting di jam 7 malam untuk menjadi renungan malam. Dan kemudian ada juga channel renungan penyejuk jiwa yang diposting jam 3 pagi untuk menjadi renungan pagi setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya supaya setiap pagi, malam, setiap hari anak-anak Tuhan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian anak-anak Tuhan akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan prinsip firman Tuhan tersebut akan memerdekakan mereka dari karakter yang tidak benar, sifat yang tidak benar, pola pikir yang tidak benar, kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari. Setia dan tekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan terapkanlah prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan.
Saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh dalam Tuhan? Dosa telah memperbudak setiap manusia, saudara. Dan untuk kita bebas dari dosa, maka kebenaran firman Tuhan, maka Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan kita, tidak ada yang lain. Itu sebabnya alamilah kemerdekaan dalam Yesus. Dan dalam perjalanan hidup saudara juga, biarlah hari demi hari saudara dimerdekakan dan dimerdekakan terus oleh karena kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Terapkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Saudara bisa memutar lagi video ini, mendengarkan setiap penjelasan ayat-ayat firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan, untuk saudara mengalami kemerdekaan benar-benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara benar-benar dimerdekakan dan saudara hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah berdosa. Tetapi kami sungguh bersyukur, di dalam Tuhan kami mengalami kemerdekaan. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang adalah sempurna, Yesus yang adalah Tuhan, yang rela merendahkan diri dan mati di kayu salib untuk memerdekakan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, yang telah memerdekakan kami dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang telah memerdekakan kami. Dan saat ini Bapa di sorga, kami juga telah belajar bahwa ketika kami menjalani hidup kami dalam kemerdekaan dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kami perlu Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kami tetap hidup dalam kemerdekaan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami hidup dalam kemerdekaan. Ajar anak-anak-Mu ya Tuhan untuk hidup dalam kemerdekaan. Bapa yang baik, saat ini hamba menumpangkan tangan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka hidup bergelimang dosa, kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mereka diperbudak oleh dosa, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memerdekakan mereka. Oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu Engkau bebaskan mereka, oleh kebenaran-Mu Engkau memerdekakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup memerdekakan anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jamah lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan, merdekakan mereka. Kalau ada saat ini ya Tuhan, mereka masih hidup jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa karena karakter mereka, karena sifat mereka masih perlu diproses, masih perlu dimerdekakan. Ya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang sanggup menolong anak-anak-Mu, memerdekakan anak-anak-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu lah yang menuntun anak-anak-Mu untuk hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan.
Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.